Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hormat pada Rumah Tuhan, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 2 ayat 16. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gereja atau kapel sangat diperhatikan kebersihannya. Baik gereja katedral, gereja paroki, kapel stasi atau kapel biara-biara sangat terjaga kebersihan dan tampilannya sangat tertata bagus. Rumah Tuhan ini dibersihkan beberapa kali dalam seminggu. Bahkan ada yang dirawat dan dibersihkan setiap hari. Di gereja-gereja paroki umat dilibatkan secara bergiliran dan membersihkan gereja, juga menata altar untuk dipercantik sedemikian rupa sehingga umat yang akan datang merayakan perayaan Ekaristi pada hari Minggu mendapatkan pengalaman rohani yang pantas dan layak untuk berjumpa dengan Yesus Tuhan yang mengorbankan dirinya di altar kudus. Gereja menjadi tempat untuk bertemu dengan Allah dalam doa dan permohonan, pujian dan sembah serta ucapan syukur. Maka perlu dibangun atmosfer yang membantu umat Allah dapat berjumpa dengan Tuhan yang disembahnya. Dewasa ini diminta agar umat mematikan alat komunikasi atau handphonenya selama berada di dalam gereja. Tuhan Yesus dalam perikop Injil hari ini juga menghendaki agar apa yang mengganggu suasana berdoa dan berbakti kepada Allah itu dimatikan atau ditiadakan. Saudara-saudari terkasih, ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam bait suci di Yerusalem menjelang hari raya Paskah, didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar uang duduk di situ. Melihat hal itu, Yesus tidak berkenan. Lalu ia membuat cambuk dan mengusir mereka serta membalikkan meja-meja penukar uang. Apa salah dengan tindakan para pedagang itu? Bukankah mereka membantu orang-orang yang akan berkebaktian di bait suci agar dipermudahkan mendapatkan bahan korban bakaran dan korban persembahan serta uang yang disesuaikan bisa dipersembahkan dalam bait suci? Namun inilah yang dilihat oleh Tuhan Yesus. Mereka menyalahgunakan tempat suci itu untuk berdagang dan mengeruk keuntungan. Dan ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Kegiatan berdagang itu dilakukan di pelataran bait suci. Namun demikian, orang-orang itu datang ke bait suci bukan untuk memuliakan Yahweh, melainkan meraup keuntungan dengan menyediakan korban persembahan dan macam uang yang dapat dan boleh dipersembahkan dalam bait suci. Inilah yang dikecam dan ditentang Yesus, dan mereka menjadi sasaran kemarahan Tuhan Yesus. Saudara-saudari terkasih,
beberapa waktu yang lalu gereja-gereja kita kosong karena adanya wabah COVID-19. Kegiatan ibadat dan perayaan Ekaristi dilakukan dari rumah secara virtual. Lalu, gereja juga mulai dibuka dengan ketentuan kehadiran umat yang dibatasi jumlahnya dan harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Betapa senangnya umat karena sudah mulai bisa datang ke rumah Tuhan untuk berdoa dan merayakan perayaan Ekaristi secara langsung dan bisa menyambut tubuh Tuhan Yesus sendiri. Akan tetapi peraturan tak tertulis, yaitu menghormati gereja atau rumah Tuhan harus tetap menjadi perhatian umat Allah. Orang-orang Yahudi yang melihat sepak terjang Tuhan Yesus yang mengusir para pedagang mempertanyakan, apa haknya melakukan tindakan pengusiran tersebut? Namun, pertanyaan itu dijawab dengan tegas dan juga mengejutkan orang-orang Yahudi tersebut. Firman-Nya, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Jawaban Tuhan Yesus ini membingungkan orang-orang Yahudi. Bahkan mungkin orang ini sudah tidak waras, pikir mereka. 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Kalau waktu itu kita ada di tempat tersebut, kita pasti berpikiran sama dengan orang-orang ini, bukan? Namun, gereja menemukan jawaban pernyataan Tuhan Yesus tersebut bahwa yang dimaksud dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Tuhan Yesus wafat dan pada hari ketiga ia bangkit dari kematiannya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus menghendaki semua orang yang datang ke dalam bait suci, yang datang ke gereja, mereka harus memiliki rasa hormat dan penghormatan yang tinggi pada rumah Tuhan. Penghormatan akan rumah Tuhan sebagai tempat doa, tempat berjumpa dengan Allah, membawa pembentukan sikap yang seharusnya dipegang oleh setiap orang yang percaya yang berkunjung ke rumah Tuhan. Penghormatan itu dapat dijabarkan seperti ini. Datang ke gereja tidak terlambat. Masuk rumah Tuhan dengan sikap sopan dan kusuk. Mengenakan busana atau pakaian yang layak dan pantas agar dapat mengikuti perayaan Ekaristi dengan baik. Tidak menjadi sandungan dan mengganggu saudara lain yang juga datang ke rumah Tuhan untuk berdoa. Tidaklah pantas mengenakan baju yang terbuka atau you can see. Pakaian tidak harus baru, tetapi bersih dan rapi sehingga tidak menyita perhatian orang lain yang juga ingin fokus merayakan ibadat pada waktu yang bersamaan. Lebih daripada itu, semua adalah bahwa setiap orang yang datang ke rumah Allah harus mempersiapkan diri dengan baik, suci, lahir dan batin, berdamai dengan Tuhan dan semua orang. Rasa hormat akan rumah Tuhan adalah salah satu bentuk cara kita mewujudkan iman kita juga. Apakah aku sudah membiasakan diri datang ke rumah Tuhan dengan hati yang pantas? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik,
Putramu Tuhan kami Yesus Kristus mendidik kami untuk menaruh rasa hormat yang pantas akan bait Allah. Ajarilah kami untuk menguduskan diri kami dan menyiapkan diri kami dengan pantas untuk memasuki bait suci-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.